Salam sejahtera keluarga-keluarga GKI Delima. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali bersekutu pada hari ini. Sama seperti hari-hari kemarin, Tuhan sudah membimbing dan memimpin kita. Kita percaya Tuhan akan membimbing, memberkati kita pada hari ini. Mari kita bersama bersekutu dalam doa keluarga pada tanggal 10 Mei ini. Dengan bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita menyanyi bersama. Sebelum memulainya, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita memuji nama Tuhan dengan menaikkan pujian dari NKB 203 bait yang pertama dan yang kedua. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengakui Tuhan di dalam kehidupan ini. Seringkali Tuhan kami mengejar kenikmatan dunia. Kami lebih berpikir tentang diri kami sendiri Tuhan. Kepentingan kami, pergumulan kami, kesulitan kami. Sehingga Tuhan tidak ada tempat bagimu Tuhan di dalam kehidupan kami. Padahal Tuhan, Engkau terlalu memperhatikan kami Tuhan, mengasihi kami Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Saat ini Tuhan, kami datang, kami membuka hati kami Tuhan dan hidup kami di hadapan-Mu. Tolonglah ya Tuhan, kami membuka pintu hati kami Tuhan, supaya Engkau masuk dalam hati kami, dalam hidup kami, memimpin kami, membimbing kami Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan,
Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Alkitab, dan bacaan Alkitab saat ini dari Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini, dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah Allah turut bekerja. Barangkali kita setuju dengan istilah pengharapan, mau merujuk kepada apa yang membuat kita dapat bertahan di dalam menghadapi berbagai kesulitan, yaitu dengan harapan bahwa situasi akan berubah atau kembali menjadi normal, atau kita mendapatkan apa yang memang kita harapkan. Tapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang harapan tidak bisa ditentukan waktunya. Bisa terjadi dalam waktu yang singkat, tapi juga bisa terjadi dalam waktu yang cukup lama, cukup panjang, bahkan mungkin kita juga tidak bisa mendapatkan. Berbeda dengan target yang mau kita capai, biasanya sudah kita prediksikan dan sudah kita rencanakan sedemikian rupa kapan kita akan mencapainya. Nah, seperti contohnya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus di masa pandemi ini, di awal-awal kita berpikir bahwa pandemi virus corona hanya bertahan 3 bulan. Tapi kemudian 6 bulan. Dan sekarang sudah lewat hampir 1 tahun, dan kita juga tidak pernah tahu kapan kondisi keadaan menjadi normal kembali seperti sedia kala. Karena ternyata kita sudah masuk di dalam masa atau situasi kehidupan yang disebut dengan new normal. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata walaupun apa yang kita harapkan belum juga tercapai, belum juga kita dapatkan, tetapi kita tetap terus berharap. Karena memang kita tahu bahwa pengharapan itulah yang membuat kita tetap bertahan atau berjuang di dalam kesulitan hidup. Bahkan kita harus terus bekerja, dan kemudian kita juga harus terus berdoa. Dan pengharapan inilah yang kemudian juga membutuhkan ketekunan di dalam menanti. Ketekunan di dalam bekerja, ketekunan di dalam berdoa. Nah, terkait dengan hal itu, Paulus pun juga menjelaskan dalam suratnya kepada jemaat di Roma yang sedang mengalami perjuangan atau penganiayaan karena iman mereka. Bahwa walaupun kita telah dibebaskan dari ancaman hukum Taurat karena Kristus, tetapi kita masih harus merasakan perjuangan hidup di dunia. Tapi syukurlah, janji Tuhan untuk memberikan penolong telah digenapi sehingga bisa hidup di dalam Roh. Artinya, selalu atau jemaat tersebut selalu disertai dengan Roh Kudus dalam setiap perjuangan hidupnya. Nah, demikian juga apa yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma melalui surat-suratnya, tentu saja juga kita amini dan kita imani, juga berbicara kepada kita bahwa Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang gagal untuk setia di dalam berdoa. Karena memang menganggap hidupnya baik-baik saja sehingga tidak perlu berdoa. Dan apa yang saya dapatkan selama ini di dalam hidup ini adalah karena perjuangan dan jerih lelah saya. Bahkan kemudian dia mempertanyakan ketika berdoa terus-menerus, jawaban yang ditunggu tidak juga didapatkan. Oleh karena itu, buat apa berdoa? Nah, di ayat 26 dikatakan Roh
membantu kita dalam kelemahan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menarik dari ayat ini bahwa dari sinilah sebenarnya titik awal untuk kita berdoa. Yaitu ketika kita menyadari kelemahan-kelemahan kita dan akhirnya mendorong kita untuk berdoa dan meminta kekuatan dari Tuhan. Jadi ketika kita berdoa bukan karena kekuatan kita, tapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan kelemahan, orang-orang yang sebenarnya tidak mampu untuk berjuang sendiri. Bukan hanya kelemahan secara fisik, tetapi juga adanya perjuangan yang harus kita lakukan di dalam diri kita, yaitu melawan dosa yang ada di dalam kehidupan kita dan di dalam diri kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kelemahan kita bukan soal fisik saja, tetapi kelemahan kita untuk melawan kesalahan, dosa-dosa yang ada di dalam diri kita. Dan hanya dengan kekuatan serta pertolongan dari Tuhan saja, maka kita pun mampu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus akan menopang kita dan memampukan kita untuk berdoa. Bahkan Yesus pun di dalam perjuangannya untuk menuju kayu salib, dia sampai juga mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Nah, dia juga berusaha untuk mengutarakan, menyampaikan apa yang menjadi kekurangan dan kelemahannya. Tetapi justru disitulah yang menjadi kekuatan bagi Yesus. Dan ini juga yang menjadi kekuatan doa yang dimiliki oleh kita orang-orang yang percaya. Bahwa ketika kita berdoa, Roh Kudus bekerja, dan karena itu jangan berdoa karena kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tanpa melibatkan Roh Kudus. Maka biasanya yang terjadi, kita hanya berpusat atau berfokus hanya pada diri sendiri. Karena apa, Bapak, Ibu, dan Saudara? Ketika kita melibatkan Roh Kudus dalam berdoa, maka sesungguhnya kita mendapat kekuatan meski di tengah kesulitan hidup. Dan akhirnya kita pun tahu dan percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika Allah turut bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan, maka tidakkah kita juga terpanggil untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Karena sekali lagi kita yakin dan percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Itu berarti kita tidak ditinggalkan sendiri. Itu berarti kita tidak sendirian mengatasi atau berjuang atau sedang memperjuangkan kehidupan ini walaupun sulit. Walaupun kita menderita, walaupun kita mengalami kesusahan. Tetapi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan, Allah turut bekerja di dalam kehidupan kita. Melalui doa-doa kita, biarlah itu juga menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita, di dalam berjuang mengatasi setiap persoalan-persoalan hidup kita. Kiranya Tuhan senantiasa mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kita mampu menjadi alat dan saluran berkat-Nya, menolong orang-orang yang ada di sekitar kita dengan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya kita mampu lakukan untuk mereka. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, mulialah nama-Mu, agunglah nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan atas anugerah, berkat, karunia-Mu kepada kami umat-Mu ini yang begitu dahsyat yang Kau berikan. Biarlah Engkau tetap melindungi kami dengan kasih-Mu dan menaungi kami dengan kuasa-Mu. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik yang masih bertugas dan baik yang sudah emeritus. Kami mohon Tuhan memberikan berkat, kesehatan,
kekuatan kepada mereka, yaitu pekerjaan, pelayanan mereka, dan tugas-tugas mereka dalam melaksanakannya dengan baik. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan dana kiranya Tuhan mau mencukupkan dalam keluarga mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa untuk aktivis-aktivis gereja. Banyaknya pekerjaan tugas-tugas mereka yang akan dilakukan baik secara online, Zoom, dan acara-acara kebaktian dalam susunan acaranya yang perlu diberikan dengan baik. Berkatilah Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk rumah sakit supaya dapat memberikan pelayanan dengan baik. Khususnya rumah sakit Ukrida dapat mempunyai satuan tim yang baik dan dapat melaksanakan tugas-tugas mereka, baik sebagai dokter, sebagai perawat, diberi kesehatan yang prima. Dan Tuhan tolonglah juga pasien-pasien dapat segera sembuh, dan juga Tuhan mau menolong rumah sakit Ukrida dapat bekerja sama dengan pemerintah sesuai dengan amanat agung dari Tuhan yang penuh kasih dan persaudaraan di negara kami Republik Indonesia. Berkatilah Tuhan pelayanan-pelayanan yang benar-benar dari Tuhan untuk rumah sakit Ukrida ini, sehingga nama Tuhan terus dapat dimuliakan dan diagungkan. Tuhan, ampunilah dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami yang kami perbuat. Ampunilah dan ajarlah kami selalu bersandar kepadamu saja, karena tanpa pertolongan Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah namamu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Dengarlah Tuhan seruan dan doa permohonan kami ini, dan Tuhan mau mengabulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik kepada kita. Tentunya kita pun rindu untuk memberikan yang terbaik kepada Dia. Marilah dengan tekad yang semakin diperbaharui, kita menjalani hidup ini untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kita akan nyanyikan NKB 199 bait yang pertama dan yang ketiga.
Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan kasih sama, atau ku biarkan tegak. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti rangkaian doa keluarga saat ini. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan, biarlah juga mendatangkan kebaikan karena kita yakin dan percaya bahwa kita tidak sendiri. Tetapi ada Tuhan yang turut bekerja di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap sehat, tetap menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kita pun juga rasakan kebahagiaan di dalam hidup ini. Tuhan berkati kita semua. Amin.